Ibu saudara sekalian, Shalom. Saya percaya setiap kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Kita datang ke tempat ini dalam keadaan sehat adalah anugerah yang daripada Tuhan. Sebab itu kita bersama kita akan mengembalikan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita dengan memuji meninggikan nama Yesus. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, bersama kita akan mulai dengan berdoa. Tundukkan kepala, bersehati, kita akan berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Allah yang memberikan kebaikan demi kebaikan dalam setiap hari kami, menuntun setiap jalan kami, sehingga kami masih ada sampai pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan kami akan balas semuanya dengan memuji meninggikan nama Yesus. Dan biarlah apa yang kami berikan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih, kami buka hati kami untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus ada tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan menyembah, memuji nama Tuhan. Mari buka hatimu, berikan yang terbaik pagi hari ini. Nama Yesus dimuliakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan pujikan dengan segenap hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Bersama-sama dengan segenap hati, telah ku lihat kebaikan
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi bersama, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari El Shaddai kita nama Yesus bersama katakan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ada sorak-sorai buat Allah-Mu. Berikan yang terbaik, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Selidiki setiap kami, jamah hati kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di tengah kami, muji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita tinggikan pagi hari ini nama Yesus. Sembah Dia, berikan yang terbaik pujian penyembahan-Mu, mazmur-Mu. Nama Yesus tinggikan pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau-lah yang layak terima sembah kami. Engkau-lah yang dahsyat. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam kami. Kebaikan-Mu tiada pernah habis dalam kami, selalu baru. Kami nikmati di setiap pagi kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah Tuhan kami, Engkau Allah
Raja kami, layak kami muliakan, layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Sebab kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dalam kami, Yesus. Sebab kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Allah yang senantiasa memegang setiap tangan kami, menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih. Sebab itu kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan dalam kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari siada dengan segenap hati katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi dengan segenap hati, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Sebab itu kami pagi hari ini menyembah Engkau, Raja, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan segenap hati, Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sorak-sorai buat Allah kita, Yesus Kristus penebus kita. Engkaulah Raja dan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang dengan segenap hati untuk mengembalikan segala apa yang baik yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sepakat katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan memuji kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yo. Pagi hari ini kita akan terbang bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bersama katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikutku setiap hari. Untuk menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari puji Yesus Kristus kekuatan kita. Sekali lagi bersama, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Untuk menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan, sebab firman-Mu, amin, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami akan aman bersama-Mu Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang mau terbang bersama Tuhan, berikan sorak-sorai yang lebih lagi. Lebih lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan kita yang benar, amin. Yo. Bersama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan
Dia Tuhan kita yang benar, amin. El bersama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai buat Allah kita, Dia Tuhan yang benar, amin. Ketika kita semua beribadah pada Tuhan, memuji Tuhan seperti ini, harus ada sukacita dan harus ada peluh keringat yang keluar dalam kita, amin. Coba raba keningmu, raba lehermu. Sudah karena Anda berkeringat pagi hari ini? Belum? Minggu depan kita lanjutkan. Bersama kita akan memberkati anak-anak sekolah minggu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mereka adalah generasi penerus. Jadi tolong kedangkan tangan saudara, kita akan berdoa bersama-sama buat anak-anak kita. Bapak, kami bawa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan roh pengenalan takut akan Allah. Di dalam nama Yesus, kesehatan, keberhasilan, mengenal Tuhan dengan benar mulai dari kecil. Dari mulut mereka akan keluar pujian. Di dalam nama Yesus, penyertaan-Mu turun atas mereka dalam nama Yesus. Anugerah-Mu mengalir dalam nama Yesus. Diberkati dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan. Oh, masih banyak. Dalam nama Yesus. Oke. Mari saudara, kita akan mengembalikan milik Tuhan dan kita akan memberikan persembahan khusus. Juga mungkin janji iman kita kepada Tuhan ya. Yang sudah siapkan hari ini, saya percaya kasih setia Tuhan ada pada kita. Yuk saudara yang sudah mempersiapkan mengembalikan milik Tuhan, mari kita berdiri bersama, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Angkat persembahanmu, kalau suami istri tolong saling memegang ya tangannya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengembalikan milik-Mu dan mempersembahkan persembahan khusus. Kiranya kasih setia-Mu
turun atas hidupku sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau menghardik belalang pelahap, belalang pengeriap dari hidupku, dari pekerjaanku, sawah ladang ternakku. Di dalam nama Yesus, penyertaan-Mu ada pada kami. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kadang-kadang kami kehabisan kata Tuhan untuk menyanjung. Dan kata ini sanggup memulihkan hati kami, sanggup menarik kembali hati kami untuk melekat kepadamu. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
ya sekarala parala. Haleluya. Mungkin suara kami tidak bagus, tetapi Engkau sedang memeriksa hati kami masing-masing. Ketika Kau dapati pujian ini keluar dari hati yang rindu akan Engkau, aku tahu air surgawi itu akan mengalir, memenuhi, bahkan sampai merembak keluar Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Saudara berdiam diri, biarkan musik menyanyikan pujian ini. Kita sedang menghadap kepada Allah serwa sekalian alam. Dia ada di sini karena hati yang rindu. Dia hadir di sini karena ada hati yang membutuhkan Dia. Dan berteriak, tolong aku Tuhan. Aku perlu Engkau lebih dari semuanya. Itu yang menarik hati Tuhan. Nikmati Dia. Tuhan, kami berikan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Karena Engkau Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Yesus Kristus. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu tetap sama bagi kami. Pagi hari ini, pengurapan-Mu turun atas ruangan ini. Sehingga cara kami mendengar benar, hidup kami diubahkan. Dan kami bertemu dengan Engkau, baik melalui firman-Mu maupun hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan, amin. Silakan duduk. Coba tanya muka belakangmu, bagaimana kabarmu hari ini? Hah? Sudah lama saudara tidak ketemu. Ya, tanya belakangmu, hari ini bagaimana kamu tetap bersuka cita? Haleluya. Saudaraku, hari ini saya diingatkan tentang pewahyuan yang pernah Tuhan berikan, tetapi waktu itu saya tidak bisa mengungkapkan banyak karena Tuhan mendadak. Waktu itu saya ingat persis sebelum COVID, tanggal 31 Desember tahun 2019, waktu kita ada tutup tahun, tiba-tiba Tuhan berbicara mengenai hal ini karena itu mendadak dan saya menangkapnya singkat saja. Saya hanya mengutarakan ayat 14, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Waktu itu Tuhan berbicara dan mewahyukan. Ya, saya hanya mengupasnya. Saya menangkapnya adalah hal ini. Ayat 14, 15 dan 16 saya menerangkan sedikit waktu itu karena memang ya saya hanya menerangkan 10 menit. Dan ternyata tahun 2020 ayat-ayat ini digenapi oleh Tuhan. Dan rupanya
Tuhan berbicara waktu itu adalah untuk mempersiapkan tahun 2020 di mana COVID itu terjadi, penyakit sampar itu terjadi. Saudaraku, mengamuk di Rembang tengah hari. Bahkan penyakit menular itu mengamuk. Nah, dalam 1 minggu ini Tuhan mengungkapkan kepada saya kembali mengingatkan hal ini. Mari kita membaca Mazmur 91. PowerPoint-nya langsung aja, bisa ya sudah PowerPoint-nya? Langsung aja ditayangkan, kita akan membaca, kita akan bergantian. Saya akan menerangkan dengan jelas, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya. Saya membaca ayat pertama dulu, nanti jemaat ayat yang genap. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan baik-baik, ini berbicara tentang hati yang melekat pada Tuhan. Nah, banyak setelah itu saya melihat banyak orang mengutip ayat-ayat ini. Ya, ini dibahas Mazmur 91 itu sangat populer ketika COVID ada. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama menyimak kebenaran ini. Saya berdoa saudara bisa menangkapnya karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah semua berubah. Harga beras berubah ya. Semua jadi mahal, makanya kalau makan jangan sampai tidak habis. Tolong jangan buang-buang beras. Masih banyak orang yang memerlukannya. Jangan buang-buang nasi, ambil secukupnya. Setelah itu simpan untuk hari besoknya. Saudara, kita akan melihat bagaimana tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Karena banyak ayat ini dicuplik bahwa Tuhan akan menghindarkan dari penyakit sampar, dari panah yang terbang di waktu siang, penyakit yang menular dan mengamuk di waktu petang. Saudaraku, hanya dicuplik itu saja tetapi tidak mengerti ini janji untuk siapa. Bukan setiap orang yang mengaku dirinya Kristen. Tetapi sebenarnya pokoknya ada di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, kata Tuhan. Nah, nama Tuhan. Apa Bu? Ya nama Tuhan itu kan nama Yesus. Ya, tetapi tahukah saudara sebenarnya ini dituliskan Allah mendeklarasikan tentang dirinya di dalam bahasa aslinya. Ayat 1 dan 2 itu Allah menyatakan dirinya. Sebagaimana kita membacanya begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Oke, masuk ke yang pertama. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, ada 4
nama yang Tuhan deklarasikan dirinya. Yang pertama sebagai Allah yang maha tinggi. Orang yang berduduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai El Elyon. Allah itu maha tinggi, saudaraku. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia menampakkan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Saudaraku. Yang ketiga, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Kata tempat perlindungan ini keluar di Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang 14. Ini tentang YHWH. Allah menyatakan diri, dikatakan pemazmur menuliskan, kalau orang berlindung dalam naungan Yahweh, istilahnya begitu, YHWH, dan bermalam dalam naungan yang maha, dan kubu pertahananku. Dua ayat ini menampakkan nama Allah 4 karakter. Saudaraku, satu, kubu pertahanan itu berarti dia berkata adalah Elohim. Itu kubu pertahanan kita. Saya menuliskan di sini, saudaraku. Yang pertama El Elyon, yang kedua El Shaddai, yang ketiga YHWH, yang keempat dikatakan di sini adalah Elohim. Allah menampakkan diri, menyatakan dirinya kepada umatnya dengan 4 sebutan nama dan karakter yang berbeda-beda. Supaya saudara dan saya itu nangkep bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha tinggi. Dia adalah yang maha kuasa. Dia adalah tempat perlindungan. Dia adalah kubu pertahanan kita. Alkitab berkata kalau umatku itu mengenal namaku dan hatinya melekat kepada dia, maka seluruh ayat itu menjadi bagian saudara dan saya. Sayang ayat-ayat di selanjutnya itu hanya dikutip tanpa dikatakan bahwa ayat 14 itu harus terjadi. Ini cara setan. Setan mengutip ayat Alkitab tanpa bukan keseluruhan, hanya sebagian. Makanya setan hanya mengutip di ayat 9 di pasal 91 ini, setan hanya mengutip sebentar di ayat ini. Ayat 11 dan 12 itu dilontarkan kepada Tuhan Yesus ketika setan mencobai Tuhan Yesus. Setan tidak mengutip semuanya. Setan tahu kalau setan berbicara semua ayat Alkitab, setan tuh hafal ya ayat Alkitab. Coba saudara tanya kanan kirimu, hafal bunda? Berapa ayat yang kamu hafal? Setan hafal saudara. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau kamu mau menyembah, turunkan, terjunkan dirimu, maka dia akan memerintahkan malaikatnya menatang kakimu supaya kakimu tidak terantuk. Ya, semua berkata amin kalau dengar ayat ini. Loh, tapi bukankah ayat ini hanya terjadi ketika orang melekat kepada Tuhan? Artinya, melekat itu berarti ada di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 9, sebab Tuhan itu tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maksudnya ini, kalau sampai kita melekat kepada Tuhan, membuat Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita, sandaran kita. Kita tinggal di dalamnya, kita sering berbicara dengan dia, kita meneduhkan diri kita, menaruh Tuhan itu sebagai perlindungan kita. Kita pasti mengalami perlindungan Tuhan yang ada di pasal ini. Dia menampakkan karakternya. Next berikutnya yang kedua. Jadi itu aman yang mendasar saudaraku ya. Tuhan menampakkan 4 namanya kepada saudara dan saya. Dia Allah yang maha kuasa. Ya. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa itu El Shaddai, yang maha tinggi itu El Elyon. Tempat
perlindungan itu adalah YHWH dan kubu pertahanan adalah Elohim. Yang kedua, dikatakan di situ bahwa ketika kita ngerti itu, pemeliharaan Tuhan itu ada pada kita. Itu ayat 15 sampai ayat 5 sampai 13, saudaraku. Saya ingin menerangkan ayat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Di ayat-ayat yang saudara baca, ketika hati seorang melekat kepada Tuhan, hati yang melekat itu berarti dia. Dikatakan ayat 1 tadi, kalau kita berlindung kepada Tuhan, bernaung di dalam naungan yang maha kuasa, dan kita menjadikan dia itu tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Berarti saudara dan saya mengambil satu sikap. Kita tidak akan mencari kekuatan di luar. Halo? Kita mencari datang kepada Tuhan. Berlindung, namanya berlindung, saya tanya, kalau ada gempa, kalau di luar negeri kan rumah itu banyak yang ada tempat basement. Basement itu adalah tempat untuk kalau ada badai, ada apa, semua keluarga masuk di ruang bawah tanah. Nah di Indonesia, bunker, ya. Di dalam ruangan itu tempat perlindungan. Kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan, kita bernaung berarti kita ada di dalam kehendak Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka ayat 5 sampai 13 ini menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dikatakan malaikatnya diperintahkan untuk menjagai langkah kita. Perhatikan baik-baik. Sekalipun tidak ada bahaya, ini saya umpamakan seperti pas pampres menjaga Pak Jokowi. Halo saudara, kita tidak tahu bahaya itu kapan datang. Kita tidak ngerti. Ketika COVID itu datang, ya orang mikir ya biasa-biasa saja. Saya ingat COVID itu datang. Saya habis piknik dengan RT sini. Persis hari itu piknik, besoknya keluar. Tidak boleh kemana-mana. Saya pikir-pikir, kok cepet mendadak ini aku sih dolan. Mana ya waktu itu? Lupa saya. Kalau enggak salah ke Jogja. Saya ikut dengan RT di sini. Tiba-tiba besok sudah ada larangan. Kita enggak ngerti kapan itu ada badai, kapan itu malapetaka. Dikatakan katanya Indonesia mengalami El Nino. Kering yang panas yang berkepanjangan. Enggak ngerti kok saudara. Kita mungkin berkata semua orang waktu itu ya aman-aman saja. Tiba-tiba COVID. Oh ya sudah kita enggak boleh ibadah. Enggak ibadah. Hanya doa di sini, pokoknya gereja ini tidak pernah tutup sih. Cuman yang berdoa di sini pekerja dan beberapa orang yang dekat-dekat sini tetap ibadah. Karena enggak boleh saudaraku. Semuanya bisa muncul tiba-tiba. Tetapi Alkitab berkata Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjagai saudara dan saya. Kayak pada waktu Pak Jokowi ingin berkunjung kemana, otomatis saya itu terkagum-kagum. Ya, ini pas pampres yang di sebelahnya Pak Jokowi itu gede dhuwur kabeh. Kok renek sing cilik pas pampres. Dan tentu saja untuk menjadi pas pampres itu melewati tahap-tahap yang gak mudah, saudaraku. Dan harus dibuktikan bahwa dia bisa, mungkin satu orang bisa mengalahkan 90, minimal begitu. Kalau yang di Kartosuro itu Kopassus, itu minimal satu bisa lawan 90 loh. Itu Kopassus. Dan pampres di atasnya, saudara. Saya baru tahu ketika saya diajak ngomong dulu Pak Danian yang pernah ada di sini. Ketika pamitan beliau mau pindah dari, kan sudah enggak di Ngawi terus ke Boyolali. Beliau pamitan, beliau mau dipindah ke Jakarta. Datang ke Ngawi, datang ke rumah untuk pamitan, untuk meminta berkat saja. Nah, dicerita tentang, saya tanya, terus kerinduannya apa? Diceritakan prosesnya. Kerinduannya adalah ini sekarang. Oke, saya mengerti sedikit-sedikit, oh caranya begitu toh. Nah, betapa beliaunya Pak Jokowi ini
dengan pas pampres. Bayangkan saja Pak Jokowi naik mobil pas pampresnya bagaimana? Melayu saudara. Ojo pas pampres jaluk numpak sepeda motor ataupun naik mobil bareng. Enggak, pas pampresnya jalan kaki itu saudaraku, bahkan bisa lari. Tetapi kekuatannya sudah diukur untuk menjadi pas pampres. Itu sudah diukur kekuatannya, dia harus kuat. Kalau loyo, kalau bolak-balik flu, bolak-balik gelele, juga jadi pas pampres. Tahukah saudara, malaikat Allah, malaikat yang diciptakan oleh Tuhan, itu malaikat yang benar-benar menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kalau saudara membuka film di YouTube tentang peperangan di akhir zaman, itu kisah peperangan di akhir zaman. Saudara bisa melihat di situ, ini satu seri di Superbook sih ya. Saya sering setel ini kayaknya sudah 4 atau 5 kali bersama dengan cucu saya. Untuk melihat bagaimana peperangan di akhir zaman itu. Saudara, bagaimana malaikat itu bertempur melawan Lucifer dan seluruh ante-antenya. Di mana tidak mungkin malaikat itu kalah. Karena malaikat itu adalah utusan Tuhan. Malaikat itu punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Malaikat itu punya kewajiban untuk melakukan semua titah Tuhan. Jadi malaikat itu adalah seperti pas pampres yang dikirimkan untuk menjagai hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya melekat hatinya kepada Tuhan, berlindung kepada Dia, bernaung, menjadikan Dia tempat kubu pertahanan kita. Maka Dia, Allah mengutus malaikat itu menyertai jalan kita. Jadi saudara enggak perlu takut. Aduh Bu Ella, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya, Tante bagaimana ini? Aku tuh bingung dengan langkah yang harus aku ambil. Aku takut salah. Terus apa yang harus aku buat? Kadang-kadang kita pun berkata begitu kan, kita takut salah. Kita enggak ngerti harus jalan bagaimana. Kuncinya cuman ini. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, tetaplah berjalan. Karena Dia mengutus malaikatnya menaungi hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi, ada malaikat yang menyertai kita. Dikatakan di situ, malaikat diperintahkan untuk menjagai langkah kita. Menjagai seperti pas pampres menjagai Bapak Presiden. Tidak diizinkan orang-orang yang yang tidak berkepentingan menyentuh Bapak Presiden. Tidak diizinkan hal-hal yang tidak tidak dikehendaki itu menyentuh Bapak Presiden. Itu pas pampres manusia yang masih bisa salah. Yang masih bisa lawang. Buktinya banyak beberapa presiden juga yang ditembak. Presiden Amerika ditembak dengan penembak jitu. Semua manusia masih terbatas. Tapi ketika Tuhan menyuruh malaikatnya menuntun hidupmu dan hidupku, maka tidak pernah gagal. Karena perlindungan yang ajaib. Dia tahu mara bahaya yang akan menyentuh hidupmu. Terus mungkin saudara berkata, tapi buktinya Bu Ella, kenapa kok saya mengalami ini? Kenapa kok ini harus dialami? Ya, karena itu sepengetahuan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang mengasihi Tuhan, dengar ya, yang mengasihi Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu pasti seizin Tuhan. Dan Tuhan ingin saudara dan saya mengalami proses itu. Sampai saudara dan saya berdiri lebih kuat lagi. Beda kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Yang namanya melekat, itu seperti orang pacaran dulu hatinya wis melekat. Bapak ibu ngomong, walah wong sing kok senengi kuwi rupane elek orang ganteng ngono lho. Kok kowe iki kok yo seneng ki piye? Jawabane anak itu piye? Yang sudah jatuh cinta itu. Lah Pak Mbak Bu ora ngerti, dia itu pengertian banget loh. Dia itu baik banget loh. Ini hati yang melekat tuh gak bisa dipisahkan. Jarak bisa memisahkan? Enggak. Kesibukan bisa memisahkan? No. Kelemahan tubuh bisa memisahkan? Enggak. Saya ingat saudaraku, karena saya ini kan jatuh cinta sama Pak Bambang. Jadi hati saya itu melekat. Ketika Pak Bambang pergi, ingat pertama kali Pak Bambang pergi ya, setelah menikah itu dia pergi harus ke Singapura. Itu pikiran saya tuh
Sudah cuman mikir dia aja. Kok suwi mentera mulai-mulai. Saudaraku. Karena hati ini melekat. Tubuh bisa jauh. Ada kesibukan masing-masing. Tapi hati ini melekat. Enggak bisa saudaraku untuk tidak memikirkannya. Enggak bisa untuk saya tidak berharap. Enggak bisa. Karena hati melekat. Kalau saudara pengen engkau tetap kuat. Engkau tetap berdiri tegap. Cuma satu caranya. Melekatlah kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi engkau dan saya akan tetap berdiri teguh. Saudaraku. Sekalipun rasa enggak enak ketika Pak Bambang pulang dari Singapura. Karena memang hati melekat. Pak Bambang bagi-bagi itu semua oleh-oleh. Terus saya tanya, lah kundi? Loh, lah apa ya pengen dioleh-oleh? Saya bilang bubar gerak ini. Tetapi dengan hal itu kan kecewa. Tapi apakah kekecewaan saya itu membuat hati saya tidak melekat? No, saya tetap hati saya melekat kepada dia. Ada kekecewaan. Semua dikasih, mama dikasih, adik-adik saya dikasih semua oleh-oleh. Kecuali saya. Dan itu menyakitkan. Tetapi itu tidak membuat hati saya tidak melekat kepada dia. Karena saya tahu saya hidup dengan dia itu dengan komitmen. Bagaimana dengan dirimu dengan Tuhan? Apakah ketika kekecewaan datang itu saudara sudah tidak melekat lagi sama Tuhan? Ataukah berubah setia? Ataukah kita berkata, waduh Tuhan, aku tidak merasakan dirimu. Jadi ya sudah sorry ya Tuhan. Berapa banyak di antara kita? Padahal Alkitab berkata, malaikatnya diperintahkan untuk menjagai langkah kita, saudaraku. Bahkan menatang, seperti menatang kaki kita. Seperti juru rawat itu loh, kalau menggendong anak kecil. Dan menyayanginya. Anak saya yang kedua itu sebenarnya sangat telaten sekali dengan anak kecil. Tapi dia tuh paling gemes dan paling gak suka. Nggak repot saudara. Dia tuh paling telaten kalau pasiennya anak-anak kecil dulu waktu dia koas dan waktu dia itu anak-anak kecil yang kena luka bakar sampai 40% di rumah sakit itu. Pokoknya mintanya harus dokter Cila. Karena apa? Dia telaten pelan-pelan satu-satu bukai kasa yang lengket dia bekas lukanya itu. Saudara datang ke dokter, ada yang banyakkah saudara menemui dokter buka luka itu pelan-pelan satu-satu begitu? Iya caranya, krek, gredek gitu aja saudara. Tapi anak saya yang kedua ini dengan rasa. Jadi pelan-pelan. Sehingga anak itu pokoknya kalau bukan dokter Cila aku tidak mau girap-girap saudara. Di sana. Karena rasa. Nah seperti itulah Tuhan itu memerintahkan malaikatnya. Jadi malaikat itu pelayan Allah yang diperintahkan untuk menjagai saudara dan saya. Ngomong kanan gini, ada malaikat yang menyertaimu. Halo? Seperti juru rawat itu loh, seperti dokter yang sangat mencintai. Sampai saya bilang, kalau gitu kamu jadi dokter anak saja kah? Karena kamu telaten anak-anak kecil, kamu tuh melakukannya dengan hati. Walah mah, aku neng pesawat, enek cah cilik nangis bunga-bunga atiku semeremet rasanya. Dia bilang gitu. Jadi beda lagi ternyata. Ternyata dia panggilannya itu menjadi dokter tuh karena dengan hati. Dia melakukan maksimal mungkin. Untuk bermain dengan obat, no, dia nggak akan mau. Tidak akan dilakukan, karena memang dengan hati. Beda saudara, beda. Orang yang hanya profesi dan dengan hati sangat beda. Kalau dia dengan hatinya, maka dia akan memberikan obat yang tepat. Bukan hanya untuk obatnya supaya laku. Karena kalau obat laku, itu pasti dapat fee yang lebih besar. Perhatikan baik-baik. Dia mengutus malaikatnya untuk menjagai langkah saudara. Saya berkata, selama kamu
melekat kepada Tuhan, selama kamu mencintai Tuhan, gak usah ragu, kamu berjalan. Terus apa yang harus aku lakukan Tante? Jalan aja. Jalani itu semuanya. Kamu bekerja seperti ini, lakukan. Tapi Tante kalau seperti ini, kan ini pekerjaanku yang sudah aku lakukan. Bagaimana kalau salah? Kalau salah, maka malaikatnya akan mengingatkan kamu. Ini loh malaikat yang hebat. Jadi selama saudara dan saya melekat kepada Tuhan, jangan takut salah. Salah itu justru menunjukkan kita manusia. Halo? Kita ini masih manusia dan kita banyak salah. Supaya kita itu rendah hati. Malaikatnya diutus untuk menjagai saudara dan saya. Terus yang terakhir, nah ada berkat. Itu mulai ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Katakan, ada solusi, saudaraku. Tuhan meluputkan kita. Ketika itu terjadi, saya juga nggak ngerti bahwa tahun 2020 itu saya harus terpaksa bolak-balik di tengah-tengah situasi COVID. Itu sampai bulan Juli tidak ada penerbangan. Jadi saya Februari terakhir ketemu dengan anak saya di Jakarta. Sampai menunggu bulan Juli saya baru bisa ketemu anak saya lagi. Padahal tuh COVID begitu kuat. Nah kalau saya harus ngawi ke Bali, ini sudah warning saudaraku ya. Sudah harus rapid atau apa, dan saya juga mendengar orang-orang di Ngawi yang banyak orang Ngawi yang ke Bali pulang tuh kena COVID, Yonan. Saya tuh sudah mikir, aduh Tuhan, aku tuh punya komorbid, gimana ini? Ya udah sekali, saya balik ke rumah, balik ke Ngawi. Tiba-tiba saya mendengar anak saya pendarahan karena dia hamil 5 bulan. Otomatis saya harus pergi, saudaraku. Itu jane hatiku ya deg-deg plus. Karena kok semua yang pergi-pergi itu saya mendengar kena COVID, habis itu mati. Saya ini ya sudah spot jantung. Tapi saya berkata, Tuhan, aku pergi bukan dolan ini. Aku pergi anakku sakit. Aku percaya karena aku melekat kepadamu. Perlindunganmu itu ada. 3 minggu sekali loh saya ke Bali. Saudara, 3 minggu sekali. Bukan karena apa? Karena memang anak saya sakit dan pendarahan dia harus bed rest. 3 kali dia pendarahan. Ketika hamil, anak yang kedua itu. Dan menurut saya, menurut kasat mata saya sudah gak bisa dipertahankan karena pendarahannya begitu banyak. Saudaraku, bukan pendarahan sedikit-sedikit, sama orang menstruasi lebih banyak lagi. Dan gumpalan-gumpalan itu sudah keluar. Saya yang istilahnya membersihkan itu. Tapi saya tetap percaya. Sekalipun saya tidak punya kekuatan secara fisik, secara keuangan. Tapi ada kekuatan surga yang turun atas hidup kita. Ketika kita menjadikan dia tempat perlindungan, kubu pertahanan, kita bernaung di dalam naungan yang maha tinggi, maka mujizatnya tetap terjadi. Dokter berkata harus dipertahankan minimal sampai 32 minggu. Saya berkata kepada anak saya, ini peperangan rohani dan kita pasti bisa. Dan sampai akhirnya 32 minggu, kurang beberapa hari. Dia harus melahirkan. Harus sesar. Karena pendarahan yang begitu hebat. Tetapi saya tetap tahu. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Semua akan berubah. Keadaan akan berubah. Ekonomi akan berubah. Yang tidak berubah adalah penyertaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Itu tidak pernah berubah. Yusuf mengalami perkara-perkara tidak enak. Dia masuk penjara. Dia masuk di dalam lubang. Dia dibenci. Semua bisa berubah. Enggak jadi masalah. Saudara dan saya enggak usah bingung tentang keadaan yang berubah. Tentang penghormatan orang. Respek orang kepada saudara. Enggak usah bingung kalau semua itu berubah. Karena memang Alkitab berkata semua bakal berubah. Tetapi Yesus Kristus tidak berubah. Dan penyertaannya cukup untuk saudara dan saya. Sekalipun saudara dimasukkan di lubang sumur. Sekalipun saudara dan saya dimasukkan ke dalam penjara.
asal hatimu dan hatiku melekat kepada Tuhan, penyertaannya ada, maka penjara pun akan diubahkan untuk menjadi sukacita. Di penjara pun ada mujizat yang terjadi. Di penjara ada sinar Allah yang terjadi di situ. Sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat kita. Penyertaan Tuhan di ayat 15, dalam kesesakan Dia memberi kekuatan. Situasi dan berkat itu bisa berubah saudara ya. Dengar ya, situasi dan berkat bisa berubah. Tetapi penyertaan Tuhan itu cukup bagi umatnya. Makanya ada satu mempunyai dan juga mempunyai umur panjang. Ini bentuk tunggal, bukan jamak. Dan umur panjang itu diberikan pribadi lepas pribadi, bukan bareng-bareng. Satu pujian yang lama sekali, saya belum pernah ngomong sama kamu, tapi kamu iringi aja. Ini saya ingat ketika papa saya sudah dalam kondisi stuck. Pendeta pasti pernah mengalami masa stuck. Kadang-kadang tahukah saudara bahwa pendeta itu bisa kesepian karena tidak bisa bercerita apa-apa kepada siapapun juga tentang masalahnya. Tapi saya ingat lagu ini dan ini menguatkan saya. Lagunya bahasa Jawa. Kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, yen sati tah kulon rima anggergi nanti Gusti, kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, yen sati tah kulon rima anggergi nanti Gusti, kulombo tenyuwun bondo lan nyuwun kadrajatan kang kawula suwun namung nggih kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, yen sati tah kulon rima anggergi nanti Gusti. Penyertaan Tuhan itu cukup untuk saudara dan saya. Bagaimana Bu Ella kalau sepi? Dengar baik-baik. Dia punya cara, 1001 cara untuk mencukupi kebutuhan saudara. Kalau sekarang beras naik, semua harga-harga naik. Jangan berfokus kepada semua itu. Mari kita masuk dalam perlindungan yang maha tinggi. Mari kita berteduh dalam naungan yang maha kuasa. Lekatkan hatimu kepada Dia. Dengan cara bagaimana? Seringlah untuk masuk dalam hadiratnya. Duduk diam di situ, mendengar suaranya. Ketika saudara menikmati itu, saya tahu keamanan itu jaminan hidup kita. Saya ini yo spot jantung, yo nredeg saudara. Jangan saudara pikir enggak. Tapi yang tetap di atas nredeg dan spot jantung saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Tugas kita hanya satu, melekatlah kepada Tuhan. Saudara, melekat itu tidak mengeluarkan duit. Melekat itu juga tidak membutuhkan bayaran yang lain. Melekat itu hanya sejauh tempat tidur dan lantai. Kita duduk, kita ndoprok dan kita berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Ketika Tuhan melihat ada hati yang seperti ini, aku
perlu engkau. Dia akan tinggalkan yang lainnya dan dia turun menjamah hidupmu dan hidupku. Disitulah terjadi perubahan. Saya berpikir kemarin ketika saya harus melayani retreat di Domus. Kenapa Bambang harus ke Kalimantan? Saya berpikir tolong aku Tuhan, karena aku harus sendirian. Akhirnya saya mengajak satu jemaat untuk menemani saya untuk nyopir saja. Dan dia bisa nginap di sana. Ketika saya datang, saya belum mengerti tentang situasi jemaat tersebut. Itu para aktivis seperti para PKS. Gembalanya saya kenal. Dan gembalanya cerita kepada saya, seperti ini kondisinya Bu. Kami ini benar-benar mengalami stuck. Rasanya ini apa yang harus kami buat lagi? Kalau hanya begitu-begitu saja, hati kami bisa kosong. Wah, ini jadi pergumulan saya berdoa. Ketika tengah malam saya berdoa. Ketika pagi hari saya datang kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan saya tahu sesi kedua pagi itu, setelah sesi satu baru, setelah saya membawakan sekali baru gembalanya banyak bicara dengan saya. Sesi 2 pagi harinya, ketika saya sedang berbicara, saya sudah berkata kepada Tuhan, tolong Tuhan singkapkan. Tahukah saudara, di luar kemampuan, di luar pemikiran saya mikir, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan, tapi mereka mengalami stagnasi kayak apalagi yang harus dilakukan, gak ngerti lagi. Ini gereja bukan gereja yang biasa-biasa saja. No, gereja ini didirikan tahun 2016 dan sampai sekarang bahkan mereka secara ekonomi mungkin itu jauh lebih daripada kita. Pengen saja dalam tempo 5 tahun mereka sudah bisa beli tempat 2,7 M. Saya kaget sekali. Wow, saudaraku. Tapi gembalanya ini adalah gembala yang mencari Tuhan. Dan memang dia mencintai Tuhan. Dia jadi pengerja 26 tahun. Saudara. Dan pagi hari itu singkat cerita. Tuhan melawat. Tuhan memulihkan. Tuhan bekerja. Sampai saya dipeluk-peluk. Di luar kemampuan. Di luar nalar saya. Ada kalanya loh seorang pendeta, hamba Tuhan tuh bingung apa yang mau dilakukan saudaraku. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesukaran, sama. Saudara menghadapi kesukaran, saudara menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Saya juga menghadapinya. Dan saya tidak tahu apa yang saya perbuat, apa harus saya lakukan. Tapi yang saya tahu, selama saya bernaung dalam naungan yang maha kuasa, berlindung dalam naungan yang maha tinggi, maka dia akan mengutus malaikatnya untuk menyertai jalan saya, untuk menatang kaki saya supaya tidak terantuk dan mujizatnya tersedia untuk kita. Pagi hari ini melalui perjamuan kudus ini meterai buat hidup saudara dan saya. Saya katakan melekatlah kepada Tuhan, kenali Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan. Mari kita berdiri bersama. Mungkin selama ini saudara berkata, oh Bu Ella saya memerlukan Tuhan tuh hanya sedikit. Saya mau kasih tahu ke depannya saudara dan saya memerlukan Tuhan jauh lebih banyak. Karena dia mencintai saudara dan saya, kadang-kadang dia bikin keadaan itu memaksa saudara dan saya untuk melekat kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang mengalami dan merasakan dengan jujur situasi semakin berat untuk cari ekonomi. Angkat tangan, jujur. Gak apa-apa. Justru di sini Tuhan akan bekerja. Ketika saudara melekat hatimu kepada Tuhan, maka dia akan buat perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang gegabah. Dia akan nyatakan. Mungkin kau tidak ada harapan sekarang ini. Rasanya beli beras 1 kilo saja susah. Saudara harus hidup tiap hari beli beras cuma 1 kilo. Saya tahu masih ada jemaat yang seperti itu. Tapi bukan berarti engkau miskin. Engkau kaya di dalam Tuhan.
Engkau bisa memberi kepada tetanggamu. Bisa membungkuskan nasi bungkus kepada orang lain. Engkau bukan orang miskin, kita bukan orang miskin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kita melekat kepada Yesus, itu saya percaya. Kita disertai Tuhan. Dalam ketidakmampuan kita, justru di situ kuasa Allah bekerja sempurna. Sekarang, angkat hatimu. Berkatalah kepada Tuhan, ini Tuhan aku. Dengan seluruh kelemahanku, dengan seluruh ketidakberdayaanku, aku serahkan kepadamu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan Yesus Tuhan tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saudara menyembah Tuhan, biar musik dan singer menyanyikan pujian ini. Engkau yang sedang dalam masalah, engkau yang dalam waktu stagnasi hidupmu, rasanya tidak tahu lagi apa yang harus kau lakukan. Kau yang merasa bahwa masa depan itu rasanya gak bisa diprediksi lagi. Rasanya susah, sukar, ada banyak penyakit, ada banyak kelemahan. Pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya serukan, angkat hatimu, pegang hatimu, serahkan kepada Tuhan. Saudara yang merasa engkau tidak bergairah lagi kepada Tuhan dalam doamu pribadi, terlalu banyak hal yang menakutkan, tengadahkan kedua tanganmu kepada Tuhan dan berkatalah, mulai hari ini Tuhan, aku mau melekat kepadamu. Tolong aku, bawa hatiku melekat kepadamu Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang diangkat kepadamu pagi hari ini, Roh Kudus. Hanya Engkau yang bisa melakukannya. Hanya Engkau yang bisa mengubahkan keadaan. Dan biarlah kami semua yang mengangkat tangan kami, mulai hari ini kesadaran akan penyertaan Tuhan mengalir penuh atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan itu ada pada kita, di mana kita mau memberikan hidup kita, hati kita untuk melekat kepada Tuhan. Aku percaya Engkau sedang bergerak, Roh Kudus. Engkau sedang bergerak, Engkau sedang memegang hidup kami, untuk kami tidak perlu takut, untuk kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah El Shaddai, Elohim. Yesus Tuhan, ajar kami berharap kepadamu. Ajar kami memberikan hati kami kepadamu Tuhan, sehingga benar-benar kami menikmati Engkau. Di dalam nama Yesus, kekuatan surga mengalir, kekuatan surga memenuhi, kekuatan surga melimpah atas hidupmu. Saudara duduk secara perlahan dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam waktu yang sangat sakral,
yaitu perjamuan kudus. Tenangkan hatimu, pikirkan Tuhan. Dan mulailah berkata, ini aku Tuhan. Mohon para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, layakkan kami untuk kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami Tuhan, supaya perjamuan ini tubuh dan darah-Mu memberkati pertumbuhan rohani kami dan membawa kami untuk hidup lebih melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagimu. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau memberiku dengan hidup di bersyukur. Oh, yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Oh, bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Oh, bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagimu. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Haleluya. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan suara keras sampai telinga saudara mendengar perkataan saudara sendiri ya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saudara, mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saudara, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia berkumpul dengan ke-12 muridnya, lalu dipecah-pecahkan roti itu dan diberikan kepada mereka satu persatu dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur karena dengan kematian-Mu di kayu salib, semua sudah selesai. Beban-beban, dosa, ikatan, kelemahan-kelemahan, sakit penyakit, frustasi, kesedihan, kesusahan, problem, sudah Engkau tanggung. Dan kami menerima tubuh-Mu ini dengan sukacita karena Engkau sudah menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Terima kasih atas tubuh-Mu, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang sakit bisa memegang bagian yang sakit dengan tangan kiri saudara. Dengan mengimani bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang akan kita minum ini adalah sama berkuasanya waktu itu bahkan sampai sekarang. Saudara yang mengalami percobaan sedih, putus asa, dan terasa saudara mengalami kegelisahan, pegang jantung hati saudara dengan tangan kirimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Tuhan mereka memakan tubuh Tuhan itu, Tuhan Yesus mengambil cawan itu, diucapkan syukur kepada Bapa, lalu diberikan kepada ke-12 muridnya yang pagi ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena segala dosa dan kesalahanmu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami sampai hari ini tetap mempercayai bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Darah-Mu yang tercurah di sepanjang tubuh-Mu waktu disalib, tercecer di kayu itu sampai di jalan menuju Golgota. Semua darah tercurah karena kesalahan kami dan kami percaya Engkau sudah menanggung kesalahan kami, kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Terima kasih atas darah-Mu ini,
Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengucap syukur, mengamini bahwa kemenangan di salib itu menjadi kemenangan kita juga. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau menang di kayu salib, kami anak-anak-Mu, kami pasti menghadapi apa-apa, kesulitan, pergumulan dengan kemenangan dari Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Sementara sampahnya akan dikumpulkan ya. Puji nama Tuhan, sambil semua dibereskan, kita akan memperhatikan beberapa kemungkinan untuk minggu ke depan. Multimedia persilakan. Shalom Jemaat El Shaddai yang dikasihi Tuhan, berikut kita akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini akan berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi jemaat Tuhan yang belum berkomsel, silakan menghubungi Syakom atau sahabat komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Som 1 dan Som 8 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula Penian. Ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu sesi 1, 2, dan 3 di Aula Penian. Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, kita akan melihat janji iman kita ya selama setahun untuk Videotron. Untuk bulan September ya, Bapak Ibu Saudara yang bulan Oktober nanti bisa minta amplop di belakang ya. Saudara yang belum ikut ambil bagian, demikian bulan September yang masuk, saudara bisa cek di nomor masing-masing ya. Kalau ada yang keliru bisa menghubungi kami, supaya nanti kita cek ya. Saudara. Target kita 175 juta untuk Videotron tahun depan. Ya, kita mengharapkan tiap bulannya minim paling tidak harus ada 10 juta ya. Jadi bulan September 7 juta ya, September ya, 7 juta nomor sekian. Oke. Jadi Natalan kita tidak akan menarik, tidak ada persembahan untuk Natalan ya, semua dipusatkan ke Videotron. Demikian untuk tambahan pengumuman. Jangan lupa ini hampir Desember, jadi komsel-komsel semua telah mentargetkan satu komsel baru ya. Bapak Ibu Saudara di komsel masing-masing, ayo kita akan mengembangkan komsel sehingga bermultiplikasi ya. Jangan pasif, tetapi kita masih bergerak semuanya supaya komsel-komsel bertambah. Minim satu komsel, ya diingatkan PKS-nya kalau lupa, dan PKS-nya mengingatkan anggotanya. Mungkin di antara saudara ada yang jemaat baru yang hadir pagi hari ini, ada yang baru hadir, angkat tangan. Baik, mari kita bagi berdiri semua, saudara, kita akan tutup dalam doa.
akan mengangkat persembahan ini. Kita angkat persembahan di amplop ini, saudara, yang ada di kursi masing-masing. Bapak di surga, kami mengucap syukur, Tuhan menggerakkan hati kami untuk memberi persembahan agar pekerjaan Tuhan, operasional gereja ini berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan, bahkan melimpah sehingga gereja ini diberkati untuk menjadi berkat bagi gereja yang lain juga. Terima kasih Bapak di surga. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana saudara harus melekat hatimu kepada Tuhan. Lebih daripada melekat ke harta, ke jabatan, ke kesenangan-kesenangan. Melekatlah saudara kepada Tuhan. Karena dengan demikian berkat Bapa Surgawi, kasih-Nya Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pendidikanmu, bahkan pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Berhasil sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Katakan damai dan sejahtera-Mu. Kita angkat tangan kita. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Sukacitamu kami terima pagi hari ini, damai penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.